Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Organisasi Pertahanan Amerika Eropa NATO karena tidak mau membantu Amerika dalam konflik dengan Iran. Trump menyebut negara anggota NATO akan rugi karena mereka membutuhkan pasukan minyak dan energi. The most powerful military in the world. We gave them a chance to help, but they chose not to. NATO. We went to the NATO countries. We went to others too, in all fairness to NATO. And I wouldn't say I gave them a hard sell, but I said, hey, if you'd like to help, it'll be wonderful. And they all turned us down. And, it's going to be an expensive proposition for them because they shouldn't have done that. They should have helped. We don't need it. We have our own. We have much more than we need in terms of oil and energy generally. But European countries and other countries, they need it tremendous. Some of the European countries need it really big. And they should have said, we'd love to help. Ya, sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Iran tidak pernah meminta senjata dan pihaknya tidak pernah memasok senjata apapun kepada Iran. Putin juga menyebut pihaknya tetap berkomunikasi secara baik dengan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. На столе некоторые современные средства контроля, они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы вполне этого не знают точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего. Untuk pertama kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk menghentikan perang melawan Iran. DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang menuntut diakhirinya perang melawan Iran dengan suara 215 berbanding 208. DPR Amerika Serikat meloloskan resolusi yang memerintahkan penghentian perang dan penarikan seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari konfrontasi bersenjata melawan Iran. Resolusi ini bertujuan membekukan total seluruh operasi tempur melawan Iran sampai adanya otorisasi penggunaan kekuatan militer resmi yang dikeluarkan oleh Kongres. Hasil pemungutan suara menunjukkan kemenangan tipis bagi penolak perang dengan 215 suara setuju melawan 208 suara menolak. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Menurut DPR Amerika Serikat, perang selama 3 bulan melawan Iran telah menelan biaya fantastis sekitar 1.630 triliun yang dibebankan kepada pembayar pajak Amerika. Anggaran raksasa tersebut dinilai terbuang sia-sia karena membuat pertahanan militer Amerika Serikat menjauh lebih lemah dan rentan di kawasan Teluk dibandingkan dengan Iran. Meskipun DPR AS telah mencoba menghentikan perang ini sebanyak 4 kali, ini adalah kali pertama resolusi tersebut berhasil meraup suara mayoritas dan disahkan. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap konflik militer dengan Iran hanyalah latihan. Trump juga menyatakan akan musnahkan senjata nuklir. And I'm delighted to report that for the third month in a row, the jobs numbers, I guess you saw them this morning, they just got released and they smashed all expectations by actually 3 times with and this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. But this is 172,000 jobs were created in May, extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen, and we've largely finished that, you'll see.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White Oh, House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui tidak memiliki senjata nuklir. Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump juga memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The Strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. You know, when you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pernyataan Trump saat upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan. Rubio juga mengungkapkan Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi. Namun Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.